Kalau saudara lakukan itu, percayalah Tuhan akan membuka tingkat-tingkat di langit. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Semuanya disiapkan bagi saudara. Begini, siapa mau berhasil di tahun 2021? Angkat tangan. Semua mau berhasil? Perhatikan apa yang saya katakan. Saudara, tahun 2021, ahli ekonomi mengatakan bahwa itu Indonesia semakin hari semakin menanjak. Semakin terjal. 2021. Jadi semakin sulit. Ekonomi semakin sulit. Ini Thomas Lembong yang ngomong, mantan menteri, saudara. Ini semakin sulit. Kenapa? Karena pengaruh COVID-19. Jadi orang yang namanya S3, S2, S1 yang sekolahnya tinggi-tinggi menghadapi situasi seperti ini juga ngeri juga Bapak Ibu Saudara ya. Karena memang situasinya sulit saudara. Tapi kita tahu bahwa kalau saudara dalam Tuhan selalu ada jalan. Selalu ada jalan. Nah situasi yang ada sekarang ini sebenarnya sama sebenarnya yang terjadi kepada seorang yang bernama Petrus. Saudara, Petrus ini orangnya hebat. Dia ahli menangkap ikan. Hari ini saya mau kasih tahu, kita live streaming, maka seluruh dunia akan dengar. Dan seluruh dunia akan tahu juga bagaimana supaya berhasil di tahun 2021. Perhatikan saya. Simon Petrus adalah orang yang sangat ahli. Jalannya oke, perahunya oke, dan dia luar biasa. Menangkap ikan, memang dia luar biasa. Zamannya Simon Petrus itu nggak ada yang bisa kalahin Simon Petrus. Dia hebat saudara. Tapi apa yang terjadi? Pada suatu malam, dia tidak mendapat satupun. Benar Bapak Ibu Saudara ya? Nah, situasi yang dialami oleh Simon Petrus, kita tarik di tahun 2021. Karena memang lagi sulit. Jadi orang yang hebat pun, yang punya experience yang luar biasa, sekolahnya S1, S2, S3, kan sampai S3. Saudara itu juga nggak bisa buat apa-apa karena situasi seperti itu. Tapi hari ini firman Tuhan mau katakan pada kita, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Anda kalau tahu Yesus ketika dia berada di Genesaret dan orang-orang ada banyak gitu berkerumun pada dia untuk mendengarkan firman Tuhan, dia melihat dua perahu. Salah satunya perahu Simon. Orang ini sementara membersihkan jalannya karena semalam nggak dapat ikan. Dan Tuhan Yesus memutuskan untuk naik ke perahu Simon. Perhatikan pengajaran yang ada di sini kalau Anda mau sukses di tahun 2021. Sekalipun Anda tidak punya sekolah, Anda juga pas-pasan saudara. Tapi saya percaya di 2021 kita pasti bisa berhasil. Perhatikan apa yang dikatakan firman Tuhan. Oke, Tuhan Yesus melihat dua perahu. Dia memutuskan untuk naik di salah satu perahu Simon. Di dalam Lukas pasal 5 ayat yang ketiga Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus naik di salah satu perahu. Dia naik di salah satu yaitu perahu Simon dan dia katakan, kita bertolak. Perhatikan, ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolak perahunya sedikit jauh dari pantai, lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Saudara perhatikan baik-baik ini. Firman ini tidak ada di dalam referensi kuliah kita, enggak ada. Cuma adanya dari firman Tuhan. Makanya orang katakan, the word of God is alive. Karena apa? Dia bisa memberikan sesuatu yang istimewa bagi saudara. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolaknya. Perahunya sedikit jauh dari pantai, lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Oke, sebelum dia naik perahu, ayat yang pertama coba kita tampilkan Lukas 5 ayat pertama. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengurumuni dia, hendak apa? Tapi ada hal yang lebih penting yang dia mau sampaikan kepada saudara. Salah satu message yang luar biasa yang akan membuat kita menjadi orang yang berhasil 2021. Dikatakan dalam Lukas pasal 5 ayat yang ketiga. Tampilkan lagi. Lukas 5 ayat 3. Dia naik ke salah satu perahu. Dan pada saat dia naik ke salah satu perahu, Simon Petrus melihat Tuhan Yesus naik ke salah satu perahu. Perahu saya. Wow, apa yang terjadi? Simon Petrus senang. Dia naik. Tapi ternyata Yesus memerintahkan tidak langsung cari ikan. Perhatikan ayatnya. Tapi Yesus katakan, menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu itu. Belum cari ikan. Belum cari ikan. Tapi dia ngajar dulu.
Belum cari ikan, tapi ngajar dulu, saudara. Yesus ngajar dulu. Apa yang Yesus ngajarkan? Injil Kerajaan Allah. Saudara, saudara pilih mana? Bagi Yesus. Bayangkan, karena ini merupakan suatu hal yang sangat penting. Pengajaran yang membuat kita menjadi berhasil. Sehingga Tuhan Yesus harus naik dulu. Harusnya Tuhan Yesus bilang, kamu sabar dulu. Aku mau ngajarin orang. Yang ada begitu banyak, tunggu saya. Tapi Tuhan Yesus nggak mau begitu. Tuhan Yesus berikan suatu pengajaran bagi kita pada suatu hal yang sangat sulit, pada satu titik yang sangat sulit. Di situ mujizat bisa terjadi. Perhatikan ini saudara. Dia tidak langsung mencari ikan Tuhan Yesus. Harapan daripada Petrus, Yesus cari ikan. Tapi ternyata no. Aku mau ngajar orang dulu. Saudara bisa bayangkan, dia bertolak agak jauh dari pantai. Zamannya Yesus dulu saudara, nggak ada toa. Kita ini enak pakai syur. Yesus nggak ada toa, bataria dia. Kalau dia bergerak keluar dari pantai 30 meter, baku lawan angin, dia mengajar tentang Injil Kerajaan Allah, keluar ini Tuhan Yesus. Dia harus berteriak. Saudara, tapi kenapa dia lakukan itu? Because the word of God very very important. Karena Injil Kerajaan Allah begitu penting. Jadi dia praktekkan. Orang lain menangkap, oh Yesus kan memberkati rumah saya. Alkitab mengajarkan, bukan cuma Yesus hadir, tapi harus, you must do something. Kau harus melakukan. Bukan cuma Yesus hadir, tapi hasil daripada Yesus hadir, harus melakukan. Apa itu? Lakukan Injil Kerajaan Allah. Nyatakan itu dulu. Supaya engkau bisa merubah. Yang tidak bisa menjadi bisa. Yang tidak masuk di akal menjadi masuk di akal. Yang sekarang orang bilang sulit tentang COVID-19. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kau lakukan dulu itu. Tuhan Yesus lakukan itu dulu saudara. Dia tidak langsung pergi untuk mencari ikan. Tidak. Dia lakukan dulu tentang Injil Kerajaan Allah. Dia sampaikan dulu. Sekalipun ini sulit. Dia mau kasih tahu. Sion. Sebelum kau melakukan sesuatu, lakukan dulu ini. Lakukan dulu Injil Kerajaan Allah. Beritakan. Maka mujizat pasti akan terjadi. Setelah itu, kita lihat ayat yang keempat. Ayat yang keempat. Setelah selesai berbicara. Setelah apa? Selesai berbicara. Berbicara tentang penyampaian Injil Kerajaan Allah. Oke, sepakat? Yang setuju bersama saya katakan amin. Kita bertolak. Bertolak. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap. Ayat yang kelima. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Tadi malam ini Simon so putar-putar di sini. Sampai pagi. Sampai ayam kincing babi naik pohon nggak dapat 1 ekor saudara. Tadi malam mutar-mutar nggak dapat saudara. Simon bilang, Guru, tadi malam kami so putar-putar sini. Tidak masuk akal jadi masuk akal. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara, suasana sekarang ini kan suasananya kan berbeda. Seakan-akan sulit saudara. Ya kan? Di mana dibuktikan dalam firman Tuhan ini? Perhatikan baik-baik. Ini terjadi pada apa? Siang hari. Siang hari. Adakah orang zamannya Yesus cari ikan siang hari? Tidak ada. Adanya apa? Malam hari, saudara. Siang hari tidak. Sekarang siang hari. Berarti ini kan situasi yang sangat sulit, situasi yang nggak masuk di akal. Saya bisa mengambil ini dalam situasi sekarang ini. Bahwa saat ini sulit untuk berusaha. Tapi apa yang terjadi? Siang hari. Tidak ada orang cari ikan pada zamannya Yesus pada siang hari. Malam hari saudara. Tapi dengan bersama Yesus. Yang tidak bisa menjadi bisa. Karena apa? Semua itu Tuhan Yesus punya. Iya kan? Semua itu Tuhan Yesus punya. Semua Tuhan Yesus punya. Kalau kau lakukan sesuatu. Kalau kau menyatakan kerajaan Allah. Maka dia akan memberikan segala-galanya. Tapi lakukan dulu itu, makanya tadi katakan, lakukan kerajaan Allah dulu. Nyatakan Injil kerajaan Allah dulu, maka engkau pasti akan diberkati.
Jadi memang gereja Tuhan Bapak Ibu Saudara harus sekarang seperti itu. Karena sekarang orang sudah malas beribadah. Hari ini saya mau kasih tahu, terjadi degradasi iman yang luar biasa. Kenapa orang sudah nggak beribadah lagi? Memang dilarang. Yang melarang pemerintah, salah, nggak salah, pemerintah benar. Tapi kalau Anda tekun dalam firman, engkau lihat, aduh memang akhir zaman banyak terpanggil, sedikit yang terpilih, saudara. Nah tugasnya kita untuk datang, nyatakan Injil Kerajaan Allah, bersaksi, cari jua, datangkan mereka kembali, supaya mereka juga diselamatkan. Kalau saudara lakukan itu, percayalah, Tuhan akan membuka tingkat-tingkat di langit, yang tidak benar jadi benar, yang sulit tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Semuanya disiapkan bagi saudara. Semuanya disiapkan bagi saudara. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Suatu hal yang tidak masuk di akal. Persoalan laut, persoalan air, mana bisa Tuhan Yesus tahu? Kalau saudara ukur dengan kemampuan saudara, nggak masuk di akal. Tuhan Yesus kan orang tukang kayu. Ahli tangkap ikan itu Simon Petrus, saudara. Nangkap ikannya lagi bukan malam, siang. Tapi karena berjalan sama Tuhan Yesus, bukan cuma ada Yesus saja, tapi harus lakukan sesuatu. Ada begitu banyak orang yang mengatakan, saya kan sudah tinggal dalam kerajaan Allah, Yesus sudah hadir. Tapi kalau kau cuma diam saja nggak bisa lakukan sesuatu. Kalau kau cuma diam saja nggak bisa. Tapi kau harus melakukan sesuatu, melakukan kerajaan Allah, itu baru klop. Karena pada akhirnya kau melakukan kerajaan Allah itu adalah nyatakan Kristus kepada dunia, dimulai daripada keluargamu. Tapi sebelum itu, persiapkan dirimu, kau harus hidup dalam kekudusan. Hidup dalam pemulihan, supaya kau bisa hidup dalam kasih. Di 2021 sekalipun sulit, kalau kau lakukan kerajaan Allah, nyatakan Kristus kepada orang lain, maka Tuhan pasti akan siapkan buat engkau. Pernah dilihat mata yang tidak pernah didengar telinga, yang tak pernah didengar telinga.